Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Ekonomi A. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas dasar-dasar pendidikan. Di sini saya dengan dosen pengampu Ibu Ade Purnadarmayanti, SEMM. Di sini saya akan membahas tentang peran pendidikan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Walaupun bukan masyarakat mutlak, namun pendidikan berdampak cukup besar bagi kesuksesan seseorang. Sukses yang dimaksud di sini maknanya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup. Jadi dapat dikatakan jika peran pendidikan dalam kehidupan seseorang salah satunya untuk memperbaiki taraf kehidupan. Pada sebuah riset ditemukan fakta bahwa mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi mempunyai penghasilan 25% lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Kebanyakan perusahaan terkemuka juga memberlakukan MDP atau Management Development Program yang menetapkan persyaratan tingkat pendidikan tinggi bagi karyawan untuk bergabung. Melalui program tersebut, kesempatan untuk merintis karir hingga posisi manajer atau bahkan pimpinan semakin terbuka. Kenaikan jabatan tentunya juga berimbas pada jumlah pendapatan. Sini juga ada pendidikan peran dalam membangun kesejahteraan ekonomi. Menurut Amartya Sen, seorang ekonom asal India sekaligus peraih penghargaan Nobel, pendidikan membuka social opportunities atau kesempatan sosial. Peluang tersebut selanjutnya akan menjadi jalan untuk memerdekakan diri dan menciptakan kualitas hidup yang lebih layak. Pendeknya, mereka yang beruntung merasakan pendidikan hingga tingkat tinggi biasanya lebih mampu berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Contohnya sederhana saja. Buta aksara merupakan hambatan utama bagi seseorang untuk terlibat dalam porsi besar pada aktivitas perekonomian. Ini biasanya karena yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan untuk mendapat pendidikan, biasanya karena kemiskinan. Apalagi di zaman sekarang, tuntutan SDM juga semakin tinggi, yaitu penguasaan keahlian pada bidang terkait untuk menghadapi persaingan yang ketat. Bagi ekonom tersebut, pendidikan bahkan mempunyai makna lebih mendalam dibandingkan hanya untuk meningkatkan taraf hidup. Pendapat tersebut senada dengan penjelasan peran pendidikan menurut para ahli. Salah satunya Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan sejatinya harus menjadi bagian dalam pertumbuhan anak-anak Indonesia. Alasannya adalah karena pendidikan yang dapat memandu peserta didik untuk meraih keselamatan serta kebahagiaan hidup sebagai manusia seutuhnya dalam masyarakat. Menurut Amartya Sen, seorang ekonom asal India sekaligus peraih penghargaan Nobel, pendidikan membuka social opportunities atau kesempatan sosial. Peluang tersebut selanjutnya akan menjadi jalan untuk memerdekakan diri dan menciptakan kualitas hidup yang lebih layak. Bagi ekonom tersebut, pendidikan bahkan mempunyai makna lebih mendalam dibandingkan hanya untuk meningkatkan taraf hidup. Mereka yang bergantung merasakan pendidikan tinggi juga mampu berpartisipasi dalam mengaktivitas kultural dan politik. Pendapat tersebut senada dengan penjelasan dan peran pendidikan menurut para ahli. Contohnya sederhana saja, buta aksara merupakan hambatan utama bagi seseorang untuk
terlibat dalam porsi besar pada aktivitas ekonomi. Ini karena yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mendapat pendidikan, biasanya karena kemiskinan, apalagi di zaman sekarang. Tuntutan SDM juga semakin tinggi, yaitu penguasaan keahlian pada bidang terkait untuk menghadapi persaingan yang ketat. Secara umum, inilah fungsi pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan, baik formal atau non-formal, dapat memperluas wawasan serta pengetahuan masyarakat. Dengan begitu, rasionalitas penalaran mereka pun akan meningkat. Artinya yang bersangkutan jadi lebih mampu untuk mengambil keputusan atau langkah yang lebih logis dan rasional terkait dengan kehidupannya. Penguasaan pengetahuan teknis juga diperoleh, salah satunya dengan menempuh pendidikan formal setinggi-tingginya. Pada era teknologi yang berkembang sangat pesat seperti ini, kompetisi tersebut dibutuhkan untuk melakukan aktivitas kerja yang modern. Ini antara lain menjalankan atau bahkan memimpin perusahaan yang melibatkan perangkat berbasis teknologi canggih. Dengan keahlian tersebut, seseorang berpeluang untuk berkarya serta merintis karir pada perusahaan terkemuka, sehingga dapat penghasilan besar. Secara otomatis taraf hidup dan kesejahteraan pun meningkat. Inilah peran pendidikan dalam masyarakat yang paling penting. Pendidikan adalah sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan selanjutnya menstimulasi aktivitas penelitian oleh para ahli. Hasilnya adalah penemuan atau terobosan baru yang inovatif dalam berbagai bidang, mulai dari teknik, ekonomi, medis, dan sebagainya. Tujuan dilakukannya berbagai riset oleh para ilmuwan adalah untuk mempermudah aktivitas manusia serta mendapatkan solusi dari berbagai masalah. Di sini juga ada lembaga pendidikan sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia dilakukan dengan pendidikan dengan tujuan membuat SDM sebelum terdidik menjadi terdidik. Bagi negara ini merupakan investasi sumber daya manusia yang lambat laun akan membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini karena SDM terdidik dapat mendorong produktivitas serta fertilitas masyarakat. Masalah kekurangan tenaga kerja baik dalam hal kuantitas ataupun kualitas utamanya disebabkan oleh mutu pendidikan yang rendah. Ini adalah hambatan yang dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang, termasuk di tanah air. Buta aksara, pendidikan yang kurang merata, atau proses pendidikan yang jauh dari standar layak masih sangat sering kita jumpai. Lembaga pendidikan sejatinya adalah ujung tombak untuk meningkatkan kualitas SDM di suatu negara. Lembaga atau institusi pendidikanlah yang berperan penting untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan serta kompetensi yang dibutuhkan. Sekolah juga menjadi salah satu sarana untuk menumbuhkan kemampuan-kemampuan lain yang dibutuhkan di era globalisasi seperti sekarang. Ini antara lain keterampilan dalam berkomunikasi, bekerja sama, mengembangkan kemampuan analisa kritis, problem solving, inovasi, dan sebagainya. Kompetensi-kompetensi inilah yang menjadi pemicu terjadi produktivitas. Institusi pendidikan semestinya juga menjadi penyedia tenaga-tenaga terlatih berdaya saing tinggi untuk memenuhi peranan tersebut secara ideal. Lembaga-lembaga pendidikan vokasi baik sekolah kejurusan hingga perguruan tinggi perlu diperkuat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa tak luput dari dosa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.